Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Sopian Lelu Estat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil refleksi demonstrasi kontekstual modul 1.1. Kita mulai dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama, sistem among atau menuntun, di mana kita mendidik dengan pola momong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua, ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita mendidik dengan minat, bakat murid, serta selaras dengan perubahan zaman. Yang ketiga, ada bukan tabula rasa, di mana anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, ada berpihak pada anak, di mana kita menjadikan anak subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Bebas dari segala ikatan mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu. Yang kelima, ada tukang kebun kehidupan, di mana kita diminta untuk mendidik dengan metode seperti tukang kebun. Bibit yang sama akan berbeda jika disemaikan di tanah yang berbeda, dan juga bibit yang berbeda pemeliharaannya juga berbeda. Yang keenam, ada pendidik seperti petani, di mana kita mendidik seperti petani, menuntun tumbuhnya anak, memelihara, menjaga seperti anak sendiri. Yang ketujuh, ada budi pekerti, di mana beranak terlahir dengan budi pekerti, di mana bersatunya cipta, rasa, dan karsa. Yang kedelapan adalah bermain adalah kodrat anak, di mana kita mendidik dengan metode kesenian atau permainan yang disukai anak. Dan yang kesembilan ada trilogi kepemimpinan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkurso, dan Tuturi Handayani. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah murid harus fokus atau berpusat kepada saya, di mana saya adalah guru. Saya mendidik siswa dengan cara yang sama, tidak memperhatikan kodrat alam yang sudah menjadi dasar dalam dirinya. Contohnya di kelas saya ada siswa yang pendiam sekali, ada siswa yang memiliki keterbelakangan mental, ada siswa yang hyperaktif. Yang berikut, saya selalu memaksa siswa harus mengikuti yang saya mau. Saya memakai pendidikan zaman saya sekolah, di mana dengan pemaksaan saya yakin siswa pasti mau. Yang berikut, kalau saya tidak memaksa siswa dengan nada yang tinggi, siswa tidak akan menaati perintah saya. Jadi saya terkadang membentak dan berteriak. Karena di daerah saya, orang timur terbiasa dengan di dalam pemikirannya bahwa dengan kekerasan maka anak pasti mengikuti apa yang kita mau. Yang keempat, saya selalu marah-marah di kelas. Karena anak-anak terlalu terbawa dari rumah, mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, selalu membawa emosi saya tidak terkontrol. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah saya sudah mulai berfokus atau berpihak pada murid. Sebenarnya sudah terlaksana ketika sekolah kami mulai menerapkan kurikulum merdeka. Saya sudah mulai belajar banyak hal. Nah, setelah mengikuti modul 1.1, saya semakin yakin bahwa saya harus berpihak pada murid dengan berprinsip pada pemikiran KHD. Contohnya adalah yang pertama, saya menuntun siswa dengan sabar, halus, dan lembut seperti anak sendiri. Yang kedua, saya mulai merawat siswa dan menerapkan prinsip petani, di mana kita harus merawat, menjaga, memberikan pupuk yang baik
kepada tanaman yang kita rawat. Yang ketiga adalah memperlakukan siswa dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam. Dan tentunya saya harus terbiasa untuk mengontrol emosi saya untuk menghadapi siswa-siswi di kelas yang berbeda-beda. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang segera saya terapkan di kelas adalah menerapkan konsep berhamba pada anak. Saya berhamba pada siswa saya dengan perasaan yang ikhlas dan bahagia. Jika saya menjadi pelayan siswa dengan ikhlas dan perasaan bahagia, maka perasaan bahagia tadi akan terjangkit kepada siswa, atau saya mentransfer energi bahagia saya kepada siswa, membuat siswa juga akan mengikuti pelajaran dengan bahagia. Seperti ibu di rumah yang mood atau perasaannya berpengaruh pada seisi rumah. Kita juga pernah mengalami hal yang sama kan? Nah, di sini berhamba pada anak konsepnya seperti yang telah saya tampilkan. Saya harus menyiapkan bahan ajar yang menarik. Saya dekat dengan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan penuh senyum. Mengajar anak-anak menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik dan menyayangi anak seperti anak sendiri. Sekian hasil refleksi demonstrasi kontekstual saya terhadap modul 1.1. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Dari saya, Maria Yasinta Sopian Lelu, Estat.